Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah riset kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai salah satu pendekatan penelitian yang memiliki dampak besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus inovasi di bidang keperawatan, yaitu penelitian Research and Development atau sering kita sebut R&D. Perkenalkan, saya Dr. Iwan Purnawan, MKAPNAS, dari program studi Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Dalam perkuliahan ini saya akan mengajak Anda untuk memahami bagaimana penelitian R&D bukan hanya sekedar menghasilkan data, tetapi juga melahirkan inovasi, model, dan produk yang dapat dipatenkan, memiliki hak cipta, dan tentu saja bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Sebagai mahasiswa S2, Anda dituntut tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengintegrasikan metodologi R&D ke dalam riset dan praktik profesional, sehingga karya ilmiah Anda berkontribusi secara nyata, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara komprehensif mengenai penelitian Research and Development atau R&D. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa S2 keperawatan karena melalui R&D kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghasilkan produk inovatif yang dapat dipatenkan, diuji cobakan, dan diaplikasikan langsung dalam praktik keperawatan maupun pelayanan kesehatan. Ada beberapa aspek utama yang akan kita kaji. Pertama, kita mulai dengan pengertian R&D agar kita memiliki persepsi yang sama. Kemudian kita akan membahas apa saja yang dapat dihasilkan dari penelitian R&D, baik produk fisik, non-fisik, maupun digital. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik R&D yang membedakan dari penelitian lain. Setelah itu, saya akan memperkenalkan beberapa desain dan model R&D yang populer seperti Borg and Goal, ADI, 4D, CDP, dan model Sugiono. Kita juga akan menelaah tahapan utama R&D mulai dari identifikasi kebutuhan hingga diseminasi. Tidak kalah penting, kita akan membicarakan tentang subjek penelitian R&D karena keberhasilan pengembangan produk sangat tergantung pada siapa yang terlibat di dalam uji coba. Kemudian, kita akan bahas analisis data dalam R&D yang biasanya merupakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Dengan memahami semua aspek tersebut, diharapkan Anda mampu merancang, mengembangkan sekaligus mengevaluasi penelitian R&D yang memiliki dampak nyata, tidak hanya di dunia akademik, tetapi juga di praktik keperawatan dan keselamatan masyarakat. Baik, mari kita mulai dengan memahami pengertian Research and Development atau R&D. Menurut Borg and Goal tahun 1983, R&D didefinisikan sebagai proses pengembangan dan validasi produk pendidikan. Artinya, penelitian ini tidak hanya menghasilkan teori, tetapi juga memastikan produk yang dikembangkan valid dan layak digunakan. Sementara itu, Ritchie dan Klein pada tahun 2007 menekankan bahwa R&D adalah studi yang sistematis dan evaluatif yang bertujuan untuk menciptakan produk, alat, maupun model. Baik itu model pembelajaran ataupun model produk yang lain. Semuanya harus berbasis bukti empiris, jadi R&D bukan sekedar ide kreatif, tetapi harus didukung oleh data penelitian yang kuat. Definisi lain datang dari Gay, Mills, dan Ayrasian pada tahun 2009 yang menjelaskan R&D sebagai proses meneliti kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhinya. Pendekatan ini menekankan bahwa penelitian R&D berorientasi pada pengguna akhir atau user, bukan hanya untuk kepentingan akademik semata. Terakhir, Sugiono tahun 2017 memberikan definisi yang lebih aplikatif untuk konteks Indonesia, yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan kemudian menguji keefektifan produk tersebut. Jadi, tahap uji efektivitas menjadi bagian penting dalam produk R&D.
Dari keempat definisi ini, kita bisa melihat benang merah bahwa penelitian R&D selalu mengarah pada penciptaan produk yang valid, berbasis bukti, berorientasi pengguna, dan efektif untuk digunakan dalam praktik nyata. Teman-teman sekalian, kalau kita tarik ke konteks keperawatan, penelitian R&D itu bukan sekedar teori, tapi benar-benar bisa melahirkan produk nyata yang bermanfaat dalam praktik. Produk ini bisa berupa instrumen untuk mengukur kondisi pasien, intervensi baru untuk mengurangi kecemasan atau nyeri, media edukasi untuk pasien, bahkan modul pembelajaran untuk mahasiswa keperawatan. Intinya, R&D dalam keperawatan adalah pendekatan penelitian yang terstruktur untuk menciptakan sesuatu yang berguna, valid, reliable, dan aplikatif. Jadi, produk yang kita hasilkan itu tidak hanya selesai di atas kertas, tapi bisa langsung dipakai di ruang praktik atau ruang kelas. Misalnya, aplikasi smartphone untuk memonitor kecemasan pasien ICU, atau media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keterampilan resusitasi mahasiswa. Nah, ini yang membedakan R&D dengan penelitian kuantitatif biasa. Ada produk akhir yang bisa digunakan, bukan hanya data atau kesimpulan penelitian. Kalau kita bicara hasil dari penelitian R&D dalam keperawatan, itu bisa berupa produk fisik maupun non-fisik. Produk fisik contohnya modul, buku ajar, media edukasi, atau aplikasi mobile. Misalnya, teman-teman bisa membuat model pembelajaran keperawatan gawat darurat atau aplikasi edukasi untuk pasien hipertensi. Sedangkan produk non-fisik biasanya berupa instrumen assessment, model intervensi keperawatan, atau SOP. Misalnya, membuat instrumen untuk mengukur self-efikasi pasien tuberkulosis, atau model intervensi relaksasi untuk menurunkan kecemasan. Nah, biar lebih konkret, saya akan memberikan contoh nyata. Ada aplikasi untuk memonitor kecemasan pasien sebelum kateterisasi jantung. Ada media edukasi berupa game card untuk promosi kesehatan. Dan ada instrumen validasi untuk pasien TB. Semua itu lahir dari penelitian R&D dan jelas sangat membantu baik di layanan keperawatan maupun di pendidikan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam tentang karakteristik penelitian R&D dalam konteks keperawatan. Pertama, berbasis penelitian. Produk R&D harus berangkat dari masalah nyata. Misalnya, kita lihat di ICU. Banyak pasien mengalami kecemasan tinggi menjelang kateterisasi jantung. Itu permasalahan nyata. Nah, kita lakukan penelitian awal. Wawancara pasien, observasi perawat, cek literatur, ternyata memang ada gap, di mana belum ada media edukasi yang spesifik untuk menurunkan kecemasan pasien prakateterisasi. Dari situlah kita bisa mengembangkan aplikasi edukasi berbasis Android. Kedua, mengacu pada kerangka berpikir. Kita tidak bisa mengandalkan intuisi, harus ada basis teori dari penelitian terdahulu. Misalnya, teori Cognitive Behavior Therapy atau CBT menyatakan bahwa edukasi dan restrukturisasi kognitif bisa menurunkan kecemasan. Itu jadi landasan konseptual kita. Jadi, aplikasi yang dikembangkan isinya bukan sembarangan tips, tapi konten CBT yang sudah terbukti evidence-based. Ketiga, spesifikasi dan novelty produk. Produk kita harus jelas siapa penggunanya dan apa keunikannya. Misalnya, aplikasi edukasi kecemasan tadi spesifik untuk pasien prakateterisasi jantung. Isinya berupa video edukasi singkat, dia itu konten, dengan fitur reminder dan latihan relaksasi pernapasan yang merupakan treatment. Novelty-nya ada diintegrasi konten CBT dengan fitur real-time monitoring via smartphone yang sebelumnya belum ada di layanan keperawatan di Indonesia. Keempat, uji coba produk. Produk tidak bisa langsung dipakai luas, harus diuji bertahap.
Pertama, divalidasi oleh keperawatan kritis dan psikologi klinis. Mereka menilai konten dan bahasa. Kedua, diuji coba ke pasien sebagai user. Apakah aplikasinya mudah dipahami? Apakah menurunkan kecemasan? Dan ketiga, diuji efektivitasnya, misalnya dengan kuesioner HARS sebelum dan sesudah edukasi. Kelima, revisi dan penyempurnaan. Hasil uji coba pasti akan ada masukan. Misalnya, pasien menunjukkan bahwa tulisan di aplikasi terlalu kecil, maka dilakukan revisi font size. Atau ahli bilang materi terlalu padat, sehingga ringkas jadi poin-poinnya sederhana. Jadi siklus R&D itu iteratif buat produk. Diuji, diperbaiki, dan diuji lagi sampai produk benar-benar valid, reliable, dan bermanfaat. Nah, dengan contoh nyata ini, teman-teman bisa lihat bahwa R&D bukan hanya bikin produk, tapi bikin produk yang berdasarkan masalah nyata, teori kuat, dan diuji dengan baik dan selalu disempurnakan. Inilah yang membedakan R&D dengan penelitian kuantitatif biasa. Baik, kali ini kita akan membahas model Bolk and Gold dalam Research and Development. Model ini sering digunakan untuk mengembangkan produk pendidikan, media, atau intervensi keperawatan. Yang menarik dari Bolk and Gold adalah sifatnya yang sistematis dan iteratif. Artinya, setiap tahap saling terhubung dan produk dikembangkan secara bertahap, mulai dari ide awal sampai implementasi di lapangan. Selain itu, model ini menekankan validasi pakar dan uji akseptabilitas pengguna, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya teoritis tapi juga praktis dan mudah diterima pengguna. Sekarang mari kita lihat 10 tahapan Bolk and Gold. Tahap 1, Research and Informatic Collecting. Di tahap ini, kita mengumpulkan informasi melalui studi literatur, observasi, dan wawancara untuk mengetahui masalah dan kebutuhan pengguna. Misalnya di ICU ditemukan bahwa pasien prakateterisasi jantung mengalami kecemasan tinggi. Tahap kedua, Planning. Tahap ini digunakan untuk menyusun rencana produk, menetapkan tujuan sasaran pengguna, dan instrumen evaluasi. Landasan teori menjadi acuan dan nanti akan divalidasi pakar. Contohnya, merencanakan aplikasi edukasi kecemasan berbasis Android dengan outcome penurunan skor HARS. Tahap ketiga adalah tahap Develop Preliminary Form of Product. Di sini kita membuat rancangan awal atau prototype, kemudian diuji oleh pakar melalui validasi expert judgment. Masukan dari psikolog klinis, perawat kritis, dan ahli medis akan digunakan untuk perbaikan. Tahap keempat, Preliminary Field Testing. Produk diuji oleh kelompok kecil yaitu pengguna untuk melihat akseptabilitas. Misalnya, 10 pasien mencoba aplikasi, ditanya apakah mudah dipahami dan tampilannya jelas. Tahap kelima, Main Product Revision. Masukan dari pakar dan uji awal digunakan untuk memperbaiki produk. Contohnya, istilah medis yang sulit dipahami diganti dengan bahasa sederhana. Tahap keenam, Main Field Testing. Uji coba dilakukan pada skala lebih besar, sekitar 30-100 orang, untuk menilai akseptabilitas luas sekaligus efektivitas produk. Misalnya 50 pasien ICU menggunakan aplikasi, dan skor HARS-nya diukur sebelum dan sesudahnya. Tahap ketujuh, Operational Product Revision. Produk diperbaiki lagi berdasarkan hasil uji skala besar. Jika pasien menginginkan fitur tambahan seperti narasi suara, fitur ini ditambahkan. Tahap ke-8, Operational Field Testing. Tahap ini menguji produk di setting nyata untuk menilai efektivitas langsung di lapangan. Tahap ke-9, Final Product Revision, di mana setelah semua uji coba selesai, dilakukan revisi akhir untuk menyempurnakan produk. Aplikasi final bisa memiliki video edukasi, audio relaksasi, dan panduan menu sederhana.
Tahap ke-10, Dissemination and Implementation. Tahap terakhir adalah menyebarluaskan dan mengimplementasikan produk melalui publikasi, seminar, pelatihan, atau langsung digunakan di rumah sakit atau institusi pendidikan. Dengan begitu, produk dapat dimanfaatkan secara luas sebagai media edukasi standar. Itulah 10 tahapan Brock and Goal. Dengan mengikuti model ini, kita dapat mengembangkan produk yang terukur, valid, diterima pengguna, dan siap pakai di lapangan. Kali ini kita akan membahas Courseware Development Process atau proses pengembangan bahan ajar digital. Modul ini digunakan untuk membuat modul interaktif e-learning atau aplikasi pembelajaran. Yang menarik, proses ini iteratif dan sistematis. Artinya, setiap tahap saling terhubung dan terus diperbaiki berdasarkan feedback, sehingga bahan ajar yang dihasilkan efektif dan mudah dipakai. Baik, kita lihat tahap pertama, ada analisis, yaitu analisis kebutuhan. Di tahap awal, kita mengamati dan menganalisis kebutuhan pembelajar. Misalnya, mahasiswa keperawatan sering kesulitan memahami prosedur resusitasi jantung paru atau RJP. Dari sini kita tahu perlu dibuat model interaktif yang membantu mereka memahami langkah-langkah RJP secara visual dan praktis. Tahap kedua, tahap desain, yaitu desain instruksional. Setelah tahu kebutuhannya, kita menyusun alur materi, metode pembelajaran, dan media yang digunakan. Misalnya membuat storyboard modul interaktif dengan video demonstrasi RJP, animasi organ tubuh, dan kuis untuk menguji pemahaman mahasiswa. Tahap ketiga, development, yaitu pengembangan. Tahap ini kita mulai membuat bahan ajar digital sebenarnya, yaitu berupa video tutorial, animasi, slide interaktif, dan fitur kuis. Disinilah biasanya dilakukan uji validasi atau uji validitas pakar, expert judgment. Para ahli seperti perawat kritis dan atau dosen ahli RJP menilai apakah materi akurat, sesuai standar, dan mudah dipahami. Masukan pakar ini menjadi bahan revisi awal modul. Tahap keempat, tahap implementation atau tahap implementasi. Modul yang sudah dikembangkan dicoba oleh pengguna. Di tahap ini dilakukan uji akseptabilitas oleh user. Misalnya mahasiswa mencoba modul RJP di komputer atau tablet dan kita menanyakan apakah modul mudah digunakan, tampilannya jelas, atau interaksi dengan kuis lancar. Feedback dari pengguna ini menjadi dasar revisi modul agar lebih user-friendly atau lebih mudah digunakan. Tahap 5, evaluation, dan yaitu evaluasi dan revisi. Tahap terakhir, mengevaluasi efektivitas modul. Apakah mahasiswa lebih mudah memahami prosedur RJP? Apakah modul interaktifnya user-friendly? Berdasarkan hasil evaluasi ini, dilakukan revisi akhir agar modul siap digunakan secara luas. Dengan 5 tahapan ini, dan dengan uji validitas pakar di tahap development serta uji akseptabilitas pengguna di tahap implementasi, kita bisa menghasilkan courseware yang valid, interaktif, efektif, dan menyenangkan. Mahasiswa tidak hanya membaca teori, tapi juga belajar dengan praktik virtual yang memperkuat pemahaman mereka. Selanjutnya kita akan membahas model 4D, salah satu model pengembangan bahan ajar atau courseware yang sering digunakan, termasuk di bidang keperawatan. Model ini punya 4 tahapan utama, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Yang menarik dari model 4D adalah sistematis tapi ringkas, sehingga mudah diterapkan. Selain itu, model ini iteratif, artinya setiap tahap bisa diperbaiki berdasarkan masukan dari pakar maupun pengguna. Kekhasannya adalah fokus langsung pada pengembangan bahan ajar dan implementasinya, sehingga hasilnya praktis dan siap digunakan. Mari kita lihat satu persatu tahapan model 4D ini. Tahap 1, define, tahap pendefinisian. Di tahap ini kita menentukan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta, dan kebutuhan materi.
Misalnya mahasiswa keperawatan sering kesulitan memahami prosedur resusitasi jantung paru atau RJP. Dari sini kita tahu modul interaktif perlu dibuat agar langkah-langkah RJP lebih mudah dipahami secara visual. Tahap kedua, tahap desain, atau detailnya adalah desain instruksional. Setelah kebutuhan jelas, kita menyusun alur materi, metode pembelajaran, media, dan bentuk instruksi dengan peserta. Contohnya membuat storyboard modul interaktif dengan video demonstrasi, animasi organ tubuh, dan kuis evaluasi pemahaman. Tahap 3, develop, pengembang atau tahap pengembangan. Di tahap ini kita membuat bahan ajar digitalnya, yaitu berupa video tutorial, animasi, slide interaktif, dan kuis. Uji validitas pakar dilakukan di tahap ini, misalnya dosen atau perawat ahli menilai apakah konten akurat dan mudah dipahami. Masukan mereka digunakan untuk revisi awal sebelum modul dicoba oleh peserta. Tahap keempat, tahap disseminate atau penyebaran atau implementasi. Modul diterapkan ke peserta uji akseptabilitas oleh user dilakukan di tahap ini. Misalnya mahasiswa mencoba modul interaktif, memberikan feedback tentang kemudahan penggunaan, tampilan, dan interaktivitas. Hasil evaluasi ini digunakan untuk revisi akhir, agar modul lebih optimal dan siap digunakan secara luas. Dengan 4 tahapan ini, model 4D memungkinkan kita menghasilkan bahan ajar digital yang valid, interaktif, mudah digunakan, dan siap diterapkan. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang praktis dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas model ADI, salah satu model pengembangan instruksional atau courseware yang paling populer termasuk di bidang keperawatan. Nama ADI berasal dari 5 tahapan utamanya, yaitu Analysis, Design, Development, Implementasi, dan Evaluation. Yang menarik dari modul ADI adalah sifatnya yang iteratif dan sistematis, sehingga setiap tahap saling terhubung dan bisa diperbaiki berdasarkan masukan. Model ini juga fleksibel, bisa digunakan untuk modul e-learning atau aplikasi pembelajaran. Keunikannya adalah penekanan pada analisis kebutuhan sejak awal, sehingga bahan ajar yang dikembangkan relevan dan efektif. Mari kita lihat tiap tahapnya. Tahap pertama, tahap analisis. Di tahap awal ini kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta, dan kebutuhan materi. Misalnya, mahasiswa keperawatan sering kesulitan memahami prosedur resusitasi jantung paru atau RJP. Dari analisis ini kita tahu bahwa modul interaktif sangat dibutuhkan untuk mempermudah pemahaman langkah-langkah RJP secara visual. Tahap kedua, tahap desain. Setelah kebutuhan jelas, kita menyusun alat materi, menentukan metode pembelajaran, menentukan media yang tepat, dan strategi evaluasi. Contohnya membuat storyboard modul interaktif dengan video demonstrasi, animasi organ tubuh, dan kuis evaluasi pemahaman. Tahap ketiga adalah development atau pengembangan. Di tahap ini, modul digital dibuat secara nyata, slide interaktif, video tutorial, animasi, dan kuis. Uji validitas pakar dilakukan di tahap ini, misalnya dosen atau perawat ahli menilai apakah konten akurat, bahasa mudah dipahami, dan media sesuai standar. Masukan pakar ini digunakan untuk revisi awal modul sebelum dicoba ke peserta. Tahap keempat, yaitu implementasi. Modul dicoba oleh peserta, uji akseptabilitas oleh user dilakukan di tahap ini. Misalnya, mahasiswa mencoba modul, memberikan feedback tentang kemudahan penggunaan, tampilan, dan interaktivitas. Masukan ini menjadi dasar revisi akhir modul. Tahap kelima, tahap evaluasi. Tahap terakhir ini menilai efektivitas modul. Apakah mahasiswa memahami materi? Apakah modul interaktif mudah digunakan? Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan modul agar lebih optimal sebelum digunakan secara luas. Dengan 5 tahap ADI ini, kita bisa menghasilkan bahan ajar atau courseware yang valid, yang interaktif, efektif, dan siap diterapkan. Mahasiswa tidak hanya belajar teori,
tapi juga mendapat pengalaman belajar praktis, menarik, dan menyenangkan. Berikutnya kita akan membahas SDLC, Software Development Life Cycle, salah satu model pengembangan software termasuk aplikasi pembelajaran atau courseware digital. Yang menarik dari SDLC adalah sifatnya yang sistematis dan berurutan, karena mengikuti siklus hidup software mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Model ini bisa linear seperti waterfall atau iteratif seperti spiral dan agile, sehingga fleksibel disesuaikan dengan proyek. Kekhasan dari model ini adalah fokus pada kualitas software dan keberlanjutan penggunaan, sekaligus tetap melibatkan pakar dan pengguna dalam proses validasi dan uji coba. Mari kita lihat tahapan-tahapannya. Tahap pertama, requirement analysis. Di tahap ini kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna, tujuan software, dan masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya mahasiswa keperawatan butuh aplikasi interaktif untuk belajar, yaitu belajar RJP misalnya, agar mereka lebih mudah memahami prosedur langkah demi langkahnya. Tahap kedua, system design. Tahap ini menyusun arsitektur software, interface, flow data, dan fitur yang akan dikembangkan. Misalnya merancang model interaktif dengan video demonstrasi, animasi organ tubuh, dan kuis evaluasi pemahaman. Tahap ketiga, implementasi, atau ada yang bilang juga tahap coding, atau tahap pengembangan coding maksudnya. Di tahap ini, software atau modul digital dibuat secara nyata. Uji validitas pakar dilakukan di tahap ini untuk memastikan konten akurat, interface intuitif, dan media sesuai standar. Masukan pakar digunakan untuk awal sebelum user mencoba aplikasi. Tahap keempat adalah tahap testing atau pengujian, di mana prototipe atau modul diuji oleh pengguna. Uji akseptabilitas oleh user dilakukan di tahap ini. Misalnya, mahasiswa mencoba aplikasi, memberikan feedback tentang kemudahan penggunaan, tampilan, dan interaktivitas. Hasil testing menjadi dasar revisi sebelum deployment final. Tahap kelima, tahap deployment atau tahap implementasi. Software atau modul siap digunakan secara nyata oleh pengguna di kelas, live, dan platform e-learning. Tahap keenam adalah tahap maintenance atau tahap pemeliharaan. Tahap terakhir melibatkan update, perbaikan bug, dan pengembangan tambahan berdasarkan feedback pengguna agar software tetap relevan dan efektif digunakan. Dengan mengikuti SDLC, kita bisa menghasilkan software atau courseware yang valid, efektif, user-friendly, dan siap digunakan, sekaligus memastikan kualitasnya tetap terjaga selama siklus hidupnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang model R&D yang dikembangkan oleh Prof. Sugiono, salah satu model yang banyak digunakan dalam pengembangan media pembelajaran, modul, buku ajar, dan courseware digital. Yang unik dari model ini adalah sistematik, iteratif, dan praktis, sehingga cocok untuk penelitian pendidikan maupun pengembangan produk pembelajaran lainnya. Kekhasan yang paling menonjol adalah penetapan spesifikasi produk di awal, sehingga kita punya patokan yang jelas untuk menilai apakah produk yang dikembangkan sudah sesuai dengan harapan. Selain itu, model ini menekankan validitas produk melalui pakar dan akseptabilitas melalui pengguna, sehingga produk yang dihasilkan valid, diterima, dan mudah digunakan. Mari kita lihat tahapan-tahapannya. Tahap pertama, tahapan perencanaan dan penetapan spesifikasi, atau planning and specification. Di tahap ini kita mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran pengguna, dan jenis produk yang akan dikembangkan. Lebih dari itu, ditetapkan spesifikasi produk sebagai patokan kualitas. Misalnya, jika membuat modul interaktif RJP, maka ada beberapa spesifikasi yang kita tetapkan di awal. Misalkan yang pertama adalah durasi video maksimal 10 menit per topik, bahasa mudah dipahami mahasiswa, animasi organ tubuh untuk setiap langkah prosedur, dan memiliki kuis minimal 5 soal tiap topik. Spesifikasi ini menjadi tolak ukur keberhasilan produk di tahapan selanjutnya.
Tahap kedua, pengumpulan data dan information gathering. Pada tahap ini, kita melakukan studi literatur, observasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Contohnya, mengamati mahasiswa saat praktek RJP dan mencatat bagian mana yang paling sulit dipahami. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan produk atau product development, yaitu membuat draft awal modul atau media pembelajaran sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Misalnya versi awal modul interaktif dengan video tutorial, animasi organ tubuh, dan kuis sederhana. Tahap keempat, validasi pakar atau expert validation. Draft produk diuji oleh pakar, misalnya dosen atau perawat ahli, untuk menilai apakah konten akurat, media sesuai dengan standar, dan spesifikasi produk terpenuhi. Masukan pakar menjadi dasar revisi awal modul. Tahap kelima adalah tahap uji coba atau field testing. Modul diuji pada pengguna, misalnya mahasiswa keperawatan, untuk menilai akseptabilitas dan kemudahan penggunaan. Feedback mereka digunakan untuk memperbaiki modul sebelum versi final. Nah, kemudian tahap terakhir adalah tahap revisi dan finalisasi. Jadi, pada tahap ini berdasarkan hasil validasi pakar dan diuji coba pengguna, produk disempurnakan menjadi final atau tahap akhir yang siap digunakan secara luas. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, model R&D dari Prof. Sugiono ini memungkinkan kita menghasilkan produk pembelajaran yang valid, interaktif, efektif, dan sesuai dengan spesifikasi, sambil tetap melibatkan pakar dan pengguna sepanjang proses pengembangannya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan utama dalam R&D, yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan produk pembelajaran yang efektif, valid, dan mudah digunakan. Kita akan membayangkan proses ini seperti membuat model interaktif RJP untuk mahasiswa keperawatan. Tahap 1, need analyzing atau analisis kebutuhan. Pertama, kita mengamati masalah yang ada. Misalnya, mahasiswa sering kesulitan memahami langkah-langkah RJP. Dari sini kita tahu ada kebutuhan untuk modul interaktif yang membantu mereka belajar secara visual dan praktis. Tahap kedua, tahap planning atau tahap perencanaan. Setelah masalah teridentifikasi, kita menyusun rencana produk. Di sini juga kita menetapkan spesifikasi produk, misalnya durasi video maksimal 10 menit, bahasa yang mudah dipahami, animasi organ tubuh untuk setiap langkah, dan kuis minimal 5 soal per topik. Spesifikasi ini menjadi patokan apakah produk nanti berhasil atau perlu diperbaiki. Tahap ketiga adalah tahap early product development prototype. Selanjutnya kita membuat prototipe awal sesuai spesifikasi tadi. Misalnya modul interaktif versi awal dengan video tutorial sederhana, animasi dasar, dan kuis awal. Berikutnya tahap keempat adalah first test atau tahap validitas. Prototipe 1 kemudian diuji oleh pakar atau ahli, misalnya dosen atau perawat kritis, menilai apakah konten akurat, animasi mudah dipahami, dan spesifikasi terpenuhi. Masukan pakar menjadi dasar revisi awal. Tahap kelima adalah revisi early product atau prototype 2. Berdasarkan masukan pakar, modul diperbaiki menjadi prototype 2. Misalnya istilah medis yang sulit dipahami diganti dengan bahasa sederhana. Animasi diperhalus atau kuis diperbaiki agar lebih mudah dimengerti. Tahap keenam adalah tahap field testing atau tahap akseptabilitas. Prototipe 2 kemudian dicoba oleh pengguna sebenarnya, misalnya mahasiswa. Mereka memberi feedback tentang kemudahan penggunaan, tampilan, dan interaktivitas modul. Masukan ini digunakan untuk revisi lebih lanjut. Tahap terakhir yaitu tahap 7 adalah tahap revisi produk ya, revise operational product atau dikenal dengan prototype 3. Akhirnya berdasarkan hasil field testing, produk disempurnakan menjadi prototype 3 atau produk final operasional. Modul siap digunakan secara luas, valid, user-friendly, dan sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan di awal.
Dengan 7 tahapan ini, proses R&D memastikan produk yang dikembangkan tidak hanya akurat dan valid, tapi juga interaktif, mudah digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi, mahasiswa benar-benar mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan praktis. Sekarang kita akan membahas subjek penelitian dalam R&D, karena keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan produk yang dikembangkan yang valid, diterima, dan efektif. Dalam R&D, subjek penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pakar. Pakar adalah orang yang memiliki kepakaran khusus di bidang tertentu sesuai jenis produk yang dikembangkan. Misalnya jika kita membuat modul interaktif RJP, maka pakar yang dilibatkan diantaranya adalah dosen atau perawat ahli klinis untuk menilai keakuratan konten dan prosedur keperawatan. Psikolog pendidikan atau psikolog klinis untuk menilai aspek psikologis, kemudahan pemahaman, dan motivasi belajar. Kemudian ada ahli media atau instructional designer untuk menilai kualitas media, desain interaktif, animasi, dan tata letak modul. Kemudian ada ahli kurikulum atau evaluasi pendidikan untuk menilai kesesuaian modul dengan standar pembelajaran dan tujuan kurikulum. Tugas pakar adalah menilai validitas produk berdasarkan latar kepakarannya. Kriteria penilaian mereka meliputi kualitas konten, apakah akurat dan sesuai standar keilmuan, kejelasan penyampaian, yaitu terkait dengan bahasa, mudah dipahami, instruksi yang jelas, dan kesesuaian media, yaitu animasi, video, dan kuis yang efektif untuk mendukung pembelajaran. Untuk jumlah masing-masing kepakaran ini disyaratkan minimal 2 orang sehingga dapat dilakukan uji kesepakatan. Dengan demikian maka uji validitasnya lebih bersifat objektif dibandingkan jika masing-masing kepakaran hanya berjumlah 1 orang saja. Kemudian subjek penelitian yang kedua adalah user. User adalah praktisi lapangan atau pengguna langsung produk. Misalnya mahasiswa atau perawat yang akan menggunakan modul atau media. Mereka menilai kelayakan dan keberterimaan produk dengan kriteria kemudahan penggunaan, apakah modul mudah diakses dan digunakan, interaktivitas, kuis, animasi, dan video, apakah dapat membantu pemahaman. Yang ketiga adalah kenyamanan dan kepuasan selama menggunakan produk. Kemudian subjek yang ketiga adalah subjek penerima manfaat. Kelompok ini adalah sasaran yang akan memanfaatkan produk untuk menilai efek dan manfaat nyata dari penggunaan produk. Misalnya, mahasiswa belajar RJP menggunakan modul interaktif. Mereka menilai efektivitas proses. Modul membantu mereka belajar lebih mudah dan cepat. Kemudian efektivitas hasil atau efek produk. Apakah kemampuan RJP meningkat setelah menggunakan modul? Dengan melibatkan ketiga subjek ini, pakar, user, dan penerima manfaat, proses R&D memastikan produk valid secara akademik, diterima oleh pengguna, dan efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, subjek penelitian bukan sekedar partisipan, tapi penentu kualitas dan keberhasilan produk R&D. Baik, kita masuk ke fokus analisis dalam penelitian R&D. Jadi bayangkan misalnya kalian sedang mengembangkan modul interaktif RJP untuk mahasiswa keperawatan. Setelah prototipe modul selesai, kita harus menganalisis bagaimana produk itu diterima atau seberapa baik kualitasnya. Nah, disinilah pentingnya 2 fokus analisis dalam R&D, yaitu skor penilaian dan masukan atau saran perbaikan. Fokus pertama adalah skor penilaian. Kita meminta pakar dan pengguna untuk menilai modul menggunakan angka atau skala tertentu. Misalnya skala 1-5 untuk akurasi konten, kualitas animasi, atau kejelasan bahasa. Skor ini memberi kita gambaran seberapa baik produk memenuhi standar. Bayangkan, modul RJP mendapat skor 4 dari 5 untuk animasi. Kita tahu animasi cukup baik, tapi belum sempurna. Skor memberikan kita indikasi objektif
area mana yang perlu diperbaiki. Kemudian fokus kedua adalah masukan, kritik, dan saran perbaikan. Selain angka, pakar dan pengguna biasanya memberikan komentar dan saran spesifik. Misalnya pakar menulis, animasi organ tubuh terlalu cepat, kuis terlalu sedikit, bahasa terlalu formal. Inilah bagian yang kadang lebih berharga daripada skor. Kenapa? Karena skor hanya angka, sedangkan masukan memberi arah konkret untuk memperbaiki produk. Tanpa masukan, kita bisa salah fokus, memperbaiki hal yang sebenarnya tidak terlalu kritis, atau melewatkan masalah yang justru penting. Bayangkan skor menunjukkan modul cukup baik, tapi masukan pakar mengingatkan ada bagian yang membingungkan mahasiswa. Jika kita mengabaikan saran itu, produk final mungkin valid di angka, tapi kurang efektif untuk pengguna. Masukan inilah yang membuat produk benar-benar user-friendly, efektif, dan sesuai kebutuhan. Jadi, dalam R&D, kita selalu menggabungkan kedua fokus ini. Skor penilaian memberi gambaran objektif dan terukur, masukan dan saran memberi panduan konkret untuk revisi dan penyempurnaan. Dengan cara ini, produk dikembangkan tidak hanya valid secara akademik, tapi juga diterima pengguna dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setelah melewati semua tahapan R&D, mulai dari analisis kebutuhan, pengembangan prototipe, validasi pakar, hingga uji coba pengguna, sekarang kita sampai pada bagian output atau hasil dari R&D. Secara umum, output R&D bisa berupa 3 hal utama, yaitu sistem. Ini adalah cara kerja atau mekanisme yang dihasilkan dari produk yang dikembangkan. Misalnya, modul interaktif RJP bisa menjadi sistem pembelajaran digital yang menyajikan video tutorial, animasi, dan kuis secara terstruktur, sehingga mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Bentuk output yang kedua adalah model. Model merupakan representasi konseptual atau desain dari produk. Misalnya desain modul RJP dengan alur pembelajaran step by step, animasi organ tubuh, dan integrasi kuis evaluasi. Model ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan produk sejenis di masa depan. Nah, yang ketiga, outputnya adalah produk. Produk adalah benda atau media yang nyata bisa digunakan langsung oleh pengguna. Misalnya modul interaktif berbasis komputer, aplikasi Android, atau buku ajar digital. Produk ini adalah hasil nyata yang bisa diakses dan digunakan oleh sasaran pemanfaatnya. Dan yang menarik, output R&D ini bisa didiseminasikan melalui hak kekayaan intelektual atau paten. Kenapa penting? Dengan haki atau paten, produk yang kita buat resmi diakui secara hukum sehingga hak cipta dan hak komersial terjamin. Ini juga meningkatkan kredibilitas hasil R&D dan memungkinkan produk dipublikasikan atau digunakan secara luas tanpa risiko plagiarisme. Jadi, dari R&D kita tidak hanya menghasilkan produk yang valid, efektif, dan user-friendly, tapi juga sistem dan model yang bisa dijadikan standar, dan semuanya bisa dilindungi melalui haki atau paten. Kita sudah sampai di akhir perkuliahan tentang Research and Development. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, mulai dari model R&D, seperti Box and Goal, 4D, ADI, Prototype, SDLC, kemudian dari Prof. Sugiono, beserta kekhasan dan tahapan masing-masing. Kedua, tahapan utama R&D, dari analisis kebutuhan, pengembangan prototipe, validasi pakar, uji coba pengguna, hingga revisi produk. Kemudian subjek penelitian R&D, termasuk pakar, user, dan penerima manfaat, serta kriteria penilaian mereka. Kemudian kita juga belajar tentang focus analysis, yaitu skor penilaian dan masukan saran perbaikan, dan kenapa masukan sering lebih penting untuk penyempurnaan produk. Output R&D berupa sistem, model, dan produk yang bisa didiseminasikan melalui haki atau paten untuk melindungi hak cipta dan meningkatkan kredibilitas produk. R&D bukan sekedar membuat produk, tapi proses iteratif dan sistematis yang menghasilkan produk yang valid secara akademik, diterima pengguna, efektif dalam tujuan pembelajaran, dan memiliki nilai hukum atau komersial melalui hak paten.
Semoga materi hari ini memberi kalian pemahaman utuh tentang R&D, sehingga saat kalian mengembangkan media pembelajaran, modul atau aplikasi edukatif, hasilnya benar-benar bermanfaat, berkualitas, dan siap digunakan di lapangan. Teruslah berpikir kritis, evaluatif, dan kreatif hingga produk yang hebat lahir dari proses yang disiplin, valid, dan melibatkan pengguna. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.